Record. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan belajar sama gitu ya, dengan yang kemarin, bagaimana sih sebetulnya kita bisa mencari min, bisa mencari median, bisa mencari modus, bisa membuat grafik. Nah, kalau kemarin yang kita gunakan adalah Excel, hari ini kita akan, eee ini ya teman-teman ya, akan menggunakan atau akan latihan menggunakan SPSS. Kenapa? Karena SPSS itu ya bisa dibilang merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan oleh, eee, para peneliti ya, terutama peneliti-peneliti di bidang pendidikan, termasuk kita yang para mahasiswa di bidang pendidikan, atau guru-guru atau dosen itu paling banyak menggunakan SPSS. Nah, ini datanya masih sama teman-teman yang kemarin gitu ya. Ini saya nggak ngotak-ngatik, nggak ngapa-ngapain, masih persis yang dulu. Jadi data tinggi badan anak kelompok BTK Samudra, ya tentu saja Bu Mala masih punya, Uci masih punya, Ai masih punya, Bu Ina juga masih punya. Nah, nanti data inilah yang akan kita gunakan, untuk menggunakan SPSS. Oke, saya stop dulu, kita akan masuk ke SPSS-nya. Nah, kebetulan SPSS saya itu SPSS yang tipe 26. Tapi 26 tuh nggak paling baru teman-teman, nggak paling baru karena yang terbaru tuh tipe yang 29. Tipe yang 29, jadi saya nggak baru-baru amat gitu, dan insya Allah, mau tipe berapapun gitu ya, mau tipe 16, 20 gitu ya, ataupun yang paling tinggi sekalipun, itu nggak ada bedanya, sama aja ngitungnya gitu-gitu juga. Hanya yang membedakan sama aja kayak menggunakan Word ya, misalnya Windows 10, Windows 11, Windows tahun 97, Windows 2003, yang membedakan hanya posisinya. Tapi ininya, apa namanya, fitur-fiturnya tuh masih sama, fitur-fiturnya masih sama. Oke, saya akan buka SPSS-nya, bentar ya, saya akan buka SPSS. Bentar ya teman-teman ya. Ibu, Ya, ini perkuliahan kita Ibu upload ke YouTube Ibu kan ya? iya nanti saya upload. Kan ini lagi direkam. Ya baik Bu. Ini direkam, Ci, biar Ci bisa belajar. Masalahnya laptopnya kalian nggak ada yang bawa. Ada, Ai bawa, tapi nggak bisa SPSS-nya. Jadi nanti bisa dipelajari di rumah gitu sayangku. Oke, kita lanjut ya. SPSS. Mana tadi kan? Oke, ini yang pasti harus buka SPSS ya, teman-teman ya, yang pasti harus buka SPSS. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Nah, ini saya hapus dulu deh. Oke, saya hapus dulu yang ini. Nah, kenapa, ini saya akan jadi setelah keluar ini ya, teman-teman ya, kan nanti yang keluar begini dulu nih, keluarnya begini. Jadi, ada data view, lihat yang paling bawah ada data view dan ada variabel view. Sebelum kita masuk ke data view, yang kita klik sampai warnanya kuning adalah variabel view. Kita klik, klik. Nah, ya, kita klik. Bu, kok ini sudah ada namanya? Ini, ya ini sudah saya isi. Ya, ini sudah saya isi tadi. Nah, kenapa akhirnya namanya TB? Karena data yang sudah saya peroleh itu adalah data tentang tinggi badan. Ini kode aja sih teman-teman. Jadi kodenya tidak perlu terlalu panjang, misalnya TB, atau misalnya kalau teman-teman, atau misalnya AI nih ada X1, ada X2, ada Y, ya nanti tinggal misalnya di sini X1 ya tinggal X.
X1. Kalau mau X2 ya nanti tinggal X2. Kalau mau Y ya tinggal Y. Jadi kode ya. Ini kenapa saya tulis TB, ini adalah tinggi badan. Tinggi badan, langsung tab teman-teman. Tabnya nyarinya di mana? Adanya di keyboard laptop. Tab. Oke, numerik. Width-nya nggak usah kita apa-apain. Desimalnya kita nolkan saja. Labelnya adalah tinggi badan. Karena datanya itu adalah data tinggi badan. Bu, bedanya apa dengan yang name? Kalau name itu ini kayak variabel. Variabel X, 1, X2, Y. Nah, ini kenapa namanya tab ini hanya untuk kode aja ya, teman-teman ya. Nanti boleh kok kalau mau dikasih namanya X1 atau X2. Values-nya kita kosongin, kemudian missing-nya juga kita non saja, kolomnya 8, right, measure-nya scale, nih input. Kalau sudah ini, teman-teman ya, kalau sudah ini, kita kembali lagi ke yang pojok kiri bawah. Kita klik yang data view. Ya, kita klik yang data view. Kita klik yang data view. Kita kembali lagi. Kita klik data view, udah sampai situ udah paham ya? Oke? Halo, sampai situ udah paham? Setelah data view, kita kembali lagi ke data Excel yang sudah kita input. Oke, ini ya, saya mau pakai data yang ini. Saya mau pakai datanya yang ini. Kelihatan nggak ya Excel-nya? Kelihatan, Bu. Oke, ini kan data tinggi badan nih. Ini saya drag, kemudian copy, Ctrl C. Di copy, setelah copy sama di paste. Kita masuk lagi ke SPSS yang tadi. Kita kopikan ke yang data view. Klik satu langsung. Nah, Bu kok langsung nongol? Kan udah di copy, ini tinggal paste doang. Sama aja kayak yang lain. Nanti bingung. Bu ini gimana Bu kok jadi tiba-tiba nongol sendiri? Datanya dari mana? Datanya dari Excel. Ya, datanya dari Excel, kita kopas data Excel-nya, masuk lagi ke SPSS. Setelah itu kita kopas. Klik aja di nomor 1 sini. Kita kopas langsung keluar semua. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Lanjut ya. Tujuan kita hari ini adalah kita mau praktek menghitung min, median, modus. Nah, sebetulnya kan ada juga yang namanya desil, presentil, kuartil gitu ya, teman-teman ya. Cuma memang saya tidak akan fokus ke materi yang sifatnya hafalan, enggak. Itu bisa dibilang bisa kita skip. Yang penting adalah bagaimana kita tahu menggunakannya. Nah, setelah ini ya, setelah datanya kita kopas semuanya, karena kita ingin menghitung min, median, modus, kita masuk ke sini. Bentar. Ini ya, ke analisis. Nah, ini masuk ke analyze, paling atas ya teman-teman. Ada file, edit, view, data, transform. Klik yang analyze. Ini urutannya nggak mesti sama ya. Jadi yang penting adalah teman-teman cari analyze. Setelah klik, kan ini banyak sekali nih. Kita banyak sekali. Karena yang perlu kita cari hanya min, median, dan modus, ya. Kita hanya perlu ini, descriptive statistik. Analyze, descriptive statistik, kita geser ke kanan. Frekuensis. Klik. Nah. Ini tadinya di sini ya posisinya ya, tadi karena saya sudah coba. Tadinya di sini. Setelah itu, kita klik tinggi badannya. Ini kan ada tanda panah ke kanan ya, teman-teman ya. Ada tanda panah, kita klik ininya. Klik. Nah, ini akan berpindah. Berpindah ke variabel.
Oke, sampai sini bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Oke, Bu. sudah ya. Kalau sudah, sebelah kanannya ini kan ada banyak nih, ada statistik, ada chart, ada format, ada style, ada bootstrap, dan sebagainya. Kita klik yang ini, statistik. Klik. Nah, ini tadinya nggak ada centangnya ya teman-teman tadi karena saya udah nyentang. Tadinya seperti ini. Ini juga tadinya nggak ada centangnya. Kok ini di Bu Cucu sudah ada? Iya, tadi saya udah latihan, saya sudah nyoba, bukan latihan sih, tadi saya udah nyoba. Ya. Nah, ini karena yang ingin kita tahu adalah mean, median, mode tuh modus ya teman-teman ya, modus. Kita juga pengen tahu jumlah sum itu summary atau jumlah, mean rata-rata, median nilai tengah, mode modus, sum summary. Nah, nanti kalau teman-teman pengen tahu ini juga nih kuartilnya berapa, presentilnya berapa juga ini tinggal diklik ya. Ini tinggal diklik. Cuma karena hari ini kita tidak akan belajar ini, kita hanya ke sini. Kemudian kita juga pengen tahu standar deviasinya berapa. Ini diklik aja. Ini diklik, ini diklik, ini diklik, ini diklik. Ini semuanya diklik. Ya. Meskipun kita fokusnya ke sini, tapi ini juga nanti suatu saat akan dibutuhkan. Jadi ini kita klik aja. Kalau sudah, klik 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 klik, lanjut ke continue. Oke, balik lagi nih ke sini. Ya, setelah statistik, klik 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 klik, kita continue, balik lagi ke sini. Selanjutnya kita lanjut ke klik yang chart. Kita pengen chart nih. Tadinya bentuknya di sini, known. Saya pengennya yang bar chart. Atau yang kalau misalnya teman-teman maunya pakai yang pie atau lingkaran juga boleh. Kalau pengen pakainya yang histogram juga boleh. Nanti ini tinggal ini ya, tinggal teman-teman pilih aja maunya yang apa. Kalau sudah, ini juga boleh di klik ya. Frekuensi karena kita yang ingin kita ketahui adalah frekuensinya. Yang kita klik di sini adalah frekuensi, kemudian continue. Oke, sampai sini bisa dipahami? Halo? Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Oke. Kalau sudah, kita langsung oke, ya. Kita lihat apa yang terjadi. Ting. Nah, ini datanya. Tuh. Ini udah langsung kelihatan, teman-teman. Nah, ininya juga langsung ada. Kita pengen tahu, bener nggak sih gitu ya? Kita lihat di sini. Min-nya adalah 113 ya. Min-nya 113. Min-nya 113, ingat-ingat ya, min-nya 113, kita akan cek lagi, cross check dengan yang di Excel. Ini ya, datanya kan yang ini. Nah, ini dia. Sama ya, teman-teman ya. Min-nya 113. Bu. Oke. Sekarang mediannya. Mediannya di sini 112,5 ya. 112,5 modusnya 108. Ingat, mediannya 112,5 modusnya 108. Kita balik lagi ke hasil SPSS yang tadi. Nah, lihat di sini mediannya 112,5. 50 sama nggak Bu dengan 0,5? Sama. Karena modusnya juga sama. Tadi 108 juga. Ya. Jadi ini bisa langsung ketahuan nih teman-teman. Terus summary-nya nih, summary-nya 1808. Bener nggak sih dengan yang tadi? Bener nggak ya gitu ya? Kita cek lah. Kita sama-sama cek aja sebenarnya ini akan seru kalau
teman-teman bawa sendiri, lihat ini. Summary-nya jumlahnya 1.808. Nah, sama, iya kan? Sama teman-teman. Terus ininya, nah ini tinggi badannya akan ketahuan nih. Nah, ini juga bisa. Sudah langsung kelihatan. Jadi nggak perlu kita bikin-bikin lagi nih, ini udah nongol teman-teman. Jadi sekali masukin data, ini udah langsung ketahuan semuanya. Baik itu min-nya, mediannya, modusnya. Ini kan datanya cuma sedikit ya, kebayang kalau datanya banyak. Makanya kalau pakai SPSS itu mudah sekali. Yang paling penting adalah menginput datanya itu di Excel. Makanya teman-teman juga harus bisa tuh menginput data di Excel. Semudah ini loh teman-teman menggunakan SPSS. Semudah ini. Kebayang ya kemarin waktu kita pakai Excel, hitung satu-satu. Nah, kemarin waktu UTS, itu kan Urutin saya, angkanya ngacak. Soalnya itu kan ngacak. Otomatis teman-teman, mana dulu sih nilai yang paling rendah? Mana dulu sih yang paling rendah, kan itu diurutkan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Benar kan? Dan itu butuh waktu. Kabar baiknya, kalau Benar, Bu. nggak perlu begitu. Udah aja nanti dia yang atur, dia yang ngerjain. Ya, dia yang ngerjain. Jadi sekali kita kerja, itu udah klik semuanya nongol. Terus nanti teman-teman Baik banget ya SPSS. ini baik banget, makanya harus di-download. Dari awal saya bilang ya, dari Udah nggak pertemuan ngurut-ngurutin lagi. statistik ada, pertemuan pertama, saya bilang teman-teman download beli SPSS dan segera download. Untuk apa? Untuk ini. Nanti bisa digunakan untuk analisis deskriptif, untuk PTK, ini bisa. Nanti apa dan bagaimananya nanti ya teman-teman ya, kita bertahap dulu. Karena kalau langsung sekaligus juga, pasti akan membuat teman-teman pusing gitu ya. Yang paling penting adalah teman-teman tahu dulu alurnya, tahu dulu caranya. Kemudian, tadi kan baru ini ya teman-teman, baru chart-nya itu kan berupa bar ya. Coba kalau kita tambahkan. Coba kita tambahkan ya. Ini masuk lagi ke sini. Kita ke analyze lagi. Deskriptif. Frekuensi. Chart-nya. Kita ganti ya. Chart-nya kita pie. Nah. Ini udah ketahuan. Sekarang. Nah. Chart-nya ini teman-teman. Tadi kan berupa bar, ini yang berupa pie. Oh iya, Bu. Tahuan. Tuh. Oh iya. Kita ganti lagi ya. Kita ganti. Iya, Bu, Ibu, kalau diagram lingkaran itu harusnya sih Bu yang Ibu kan yang terpisah gitu Bu. Kalau di SPSS nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa dikotak-atik ya. Kan kita nggak manual. Ini sudah langsung dari sono. Beda dengan Excel. Kalau Excel bisa kita main-main tuh. Mau bentuknya 3 dimensi, mau 2 dimensi, itu bisa kita atur. Dan kalau misalnya mau kita jauh-jauhkan gitu tuh bisa. Tapi kalau di SPSS nggak bisa. Karena ini sudah ibaratnya sudah paket jadi. Sudah dibikinin. Kamu nggak ada tahu kenapa nggak Udah nggak bisa nawar lagi ya. Bikinin. Nggak bisa nawar lagi. Iya Bu, Kemarin kemarin juga pengen nawar. Terus mau kita cara ganti yang lagi nih, misalnya mau kita ganti lagi, tadi kan lingkaran ya, kita ganti jadi histogram. Sama caranya dengan tadi, analyze ya. Ini kan datanya masih sama. Bentar. Analyze. Ini saya ketutup zoom soalnya, ini atasnya teh. Bentar ya. Ini saya nggak bisa geser karena ketutup sama ini.
Ayo geser dong. Mana ini? Ntar deh, saya stop dulu. Oke, ke sini. Nah, ini analyze, deskriptif, frekuensis ya. Kita chartnya mau diganti, mau yang histogram. Kita mau ngeliat datanya ini normal, show normal curve on histogram. Continue. Oke. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini. Ini kita ketahuan nih, ada kurvanya. Kok nongol kurva ini karena tadi diklik yang view normalnya, normal histogramnya ada. Tapi kalau misalnya nggak dikasih ini pun nggak apa-apa. Yang paling penting adalah teman-teman bisa tahu caranya aja. Yang paling penting itu saja. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum lanjut? Bu, berarti nanti kita nyoba pakai yang data kita yang kemarin aja dulu ya, Bu ya? Iya, nggak usah data yang susah-susah. Emang mau nyari data lagi, Ci? Udah data yang ada aja. Kita nggak perlu. Maksud saya ingin memudahkan teman-teman gitu loh, nggak usah nyari-nyari data lagi. Udah datanya yang ada aja. Kan datanya masih nyimpen, masih disimpan nggak datanya? Masih, Masih. Bu. Ya udah, makanya tadi kan saya tanya datanya masih ada nggak? Masih. Ya udah pakai data itu. Maksudnya biar teman-teman tuh pahamnya tuh tahu alurnya. Kalau saya Iya, pakai Bu. datanya ganti lagi, nanti juga bingung sendiri kan teman-teman kan? Itu maksudnya. Iya, Bu. Iya. Oke, sekarang ada yang lain nggak? Coba, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Ada yang masih kebingungan atau gimana? Kalau Bu Indah, Bu Mala sudah di-download belum? Atau sudah dibuka belum itunya SPSS-nya? Belum, Bu. Belum sempat. Oh, oke. Baru mau. Belum di-download. Kalau itu sebetulnya bisa tuh yang dari punya AI tuh. Kalau memang punya AI bisa di-download, bisa tuh berbagi saja sharing, belinya satu tapi untuk semua gitu. Cuma masalahnya kan nggak bisa di-download tuh. Atau kalau itu diteruskan emailnya tuh, Ci. Uci, Ai, Iya, Bu. emailnya Ini, soalnya. Bu, mungkin nanti aku pakai punya AI SPSS-nya karena kan di sini di AI nggak bisa, Bu. Ini kita udah percobaan kedua tapi tetap aja sama violet, Bu. Coba dikirim deh, teruskan ke email saya yang Tutu e-learning deh. Coba di saya bisa download nggak? Iya, Bu, sama AI langsung dikirim ya, Bu. Oke, sekarang ya, maksudnya biar saya tahu masalahnya ada di mana. Oke, jadi itu ya sementara ya teman-teman sambil menunggu waktu istirahat karena memang nggak bisa praktek, nggak ada SPSS-nya. Mau langsung ada mata kuliah lain, Bu? Nggak ada Langsung istirahat. Iya, Pak Edi. jam 12 bukan? 12.30. Iya 12.30 kan? Ya kan maksudnya sambil nunggu kan? 12.30 ya? Loh, kan 12.30 kita kan sampai 12, Bu. Kita mata kuliah sampai jam 12, Bu Mala. Oh, 11.45, Bu. 11.45. Coba, Ci. Sampai 11.45, Ibu. Dari 10.30. Oh, sampai 11.45 ya. Oke, berarti kita waktunya tinggal sebentar. Oke, sambil menunggu ya, teman-teman. Jadi sebentar, memang mata kuliahnya sampai 11.45 ya? Bukan sampai 12.15 ya? 12.15 Bukan, ya, Bu. Enggak, 12.15 itu yang jam berikutnya. Enggak, kan kita Istirahat dong istirahat. berarti. Istirahat dulu kan? Iya, Bu. Jadi Ibu ini sampai 11.45. 11.45. Heeh. Saya sampai 11.45 kan? Iya. Heeh.
Terus nanti langsung lanjut, 11.45-nya langsung lanjut atau gimana? Apa istirahat dulu? Kalau lanjut sih nanti kita 12.15 Bu, tapi Pak Edi maunya habis Bu Cucu 11.45 langsung lanjut. Iya. Oke. Berarti kita masih punya waktu sekitar 11 menit lagi ya, teman-teman. Oke, jadi nanti tugasnya karena hari ini terpending ya, karena hari ini terpending untuk latihannya, jadi mau nggak mau ya teman-teman harus mengorbankan sedikit waktunya untuk latihan di rumah ya. Mengorbankan waktunya untuk latihan di rumah, kemudian nanti hasilnya cukup dihitungkan saja teman-teman. Hasil SPSS perhitungannya tuh cukup difotokan. Ya. Fotokan kirim ke grup. Biar teman-teman ngerasain latihan gitu tuh, merasakan latihan. Sebelum nanti kita ke perhitungan real dari data yang akan teman-teman dapatkan untuk tugas minggu depan. Ya, doakan mudah-mudahan saya sehat, kalau nggak ada halangan, insya Allah Sabtu depan saya ke kampus. Doakan ya teman-teman ya, doakan. Mudah-mudahan tidak ada halangan karena saya kadang-kadang masih badannya tuh masih suka pusing, terus muntah-muntah itu yang kalau udah muntah saya nggak bisa bergerak ke kemana-mana gitu. Jadi nanti mudah-mudahan saya bisa hadir ke kampus, yang pasti akan saya kabari ya, H-1 pasti akan saya kabari jadi atau tidaknya ke kampus, mudah-mudahan saya bisa hadir. Kita akan belajar tentang gimana caranya ini ya teman-teman bisa menggunakan hasil yang sudah teman-teman dapatkan. Oke, jadi nanti tugasnya adalah mengukur tentang kemandirian siswa. Instrumennya nanti akan saya kirimkan, insya Allah siang ini ya teman-teman ya, akan saya kirimkan. Oke, siap. Jadi nanti akan saya kirimkan instrumennya. Ini ibarat kata ini ya, instrumennya juga ini suka-suka saya. Jadi ini masih bukan berdasarkan cara membuat instrumen yang benar. Makanya tadi saya tanya, sudah belajar cara membuat instrumen belum? Nah, nanti untuk cara membuat instrumennya, tanyakan di mata kuliah metodologi. Ya, tanyakan di mata kuliah metodologi karena ini penting banget untuk mengukur apa yang akan kita hitung nanti, apa yang akan kita teliti. Jadi nanti akan saya sebarkan, akan saya kirimkan instrumennya apa, instrumen tentang kemandirian anak. Nanti teman-teman melihat atau menilai. Nilainya gimana, Bu? Masih sama dengan yang sebelumnya. BB, MB, BSH, BSB. BB itu 1, MB 2, BSH 3, BSB 4. Jadi contohnya ya gitu. Anak bisa ditinggal sendiri di sekolah tanpa ditemani oleh orang tua. Misalnya, anak bisa nggak? Bisa nih, anak udah berangkat sendiri, apa sendiri gitu ya, bahkan nggak diantar misalnya. Oh, berarti dia sudah sangat baik, berkembang dengan sangat baik ya, berarti dia dapat nilainya 4. Tapi ada juga anak yang awalnya harus, "Mama, nanti dulu," masih harus ditungguin sebentar misalnya, 5 menit di awal ditungguin, setelah itu ditinggal. Oh, berarti dia masih belum bagus banget, tapi sudah berkembang sesuai harapan misalnya, ya tulis angka 3. Tapi ada juga yang masih harus, ada drama dulu pagi. Misalnya drama dulu nangis-nangis sebentar, tapi siang sudah mulai bisa ditinggal. Tapi ada anak yang belum bisa ditinggal sama sekali. Ya berarti dia dapat nilainya belum berkembang atau 1. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti diukur, nanti dinilai gitu ya. Dinilai, kemudian nanti dijumlahkan hasil akhirnya. Nanti saya nggak akan banyak-banyak sih soalnya paling banyak sekitar 15 ya, paling banyak. Mudah-mudahan nggak sebanyak itu. Nanti kalau memang sekiranya bisa saya hapus-hapus, yang penting teman-teman bisa menilai itu ya nanti akan saya lihat ya. Nanti akan saya sebarkan ininya linknya filenya supaya nanti teman-teman bisa mengambil datanya mulai dari hari Senin ya. Ya mulai mengambil dari hari Senin. Ada yang ditanyakan nggak? Silakan. Sudah bisa dipahami tugasnya?
Jadi ada 2 ya. Nanti latihan SPSS, datanya dari data tinggi badan yang sudah teman-teman punya. Yang kedua adalah menilai tentang kemandirian anak dari data dari siswanya teman-teman sendiri. Di sekolahnya Bu Indah sendiri, di sekolahnya Bu Mala sendiri, di sekolahnya Ai sendiri, di sekolahnya Suci sendiri. Nggak perlu datanya dari orang lain, nggak perlu, udah data yang ada aja dari sekolahnya teman-teman. Ya, oke? Baik, Bu. Oke, itu saja. Bisa dipahami semua kan ya? Insya Allah bisa, Bu. Oke, baik. Kalau sudah, ini saya